kembali lagi bersama kami di Sapa Kaltim, masih bersama narasumber kami, saudara di sini ada Pak Heri selaku pembina Marine Life Volunteer dan juga ada Mbak Vika di sini ya dari SMK Negeri 5 Balikpapan. Baik, mungkin saya ke Pak Heri masih tadi terkait dengan sanksi yang diberikan mungkin kalau sampai diketemukan biota laut seperti tadi yang dilindungi oleh negara itu mati, Pak. Mungkin bisa dibagikan edukasi ke kita sahabat Kompas TV, apa sanksi yang kemudian didapat oleh masyarakat ketika membunuh biota laut yang dilindungi? Ya, kami memakai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tumbuhan dan hewan yang dilindungi gitu. Jadi kita pakai undang-undang itu. Terus ada juga dari Undang-Undang Kelautan Pesisir, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, Jungto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Ya, di situ dijelaskan semua tentang kalau melanggar undang-undang itu, misalnya biota laut itu nggak boleh diambil, nggak boleh dibunuh, nggak boleh ditangkap, pokoknya nggak boleh diperjualbelikan juga. Dan itu bisa kena pasal-pasal di dalam undang-undang itu. Sejauh gitu. ini sudah ada di Balikpapan? Kalau di Balikpapan ini yang sebenarnya menjadi tersangka nih dari kasus itu, Pak. Sebenarnya itu kita pembinaan aja sih, Mbak. Jadi ada yang beberapa orang kemarin awal-awalnya dulu itu yang nangkapin penyu atau apa gitu kan, mereka nggak paham. Setelah kita sosialisasikan, akhirnya mereka lapor ke kami, Pak, ini ada penyu, Pak, ini. Tadinya kan mohon maaf nih, zaman-zaman dulu kan penyu disembelih, dibunuh karena enak dagingnya gitu. Tapi setelah sadar bahwa ini dilindungi undang-undang, nggak boleh. Terus ada salah satu kasus case yang besar lah. Di Balikpapan itu, Pak? Di Balikpapan, Mbak. Jadi gini, ada penyelundupan penyu, Mbak. Jadi penyu itu asalnya dari Riau, Pekanbaru, mau diselundupkan ke Kalimantan. Telur penyu. Oh, telur penyu melalui laut, melalui kapal. Cuman kita nggak tahu ini ke Borneo, ke Kalimantan ini, ke Kalimantan Timur atau Barat. Nggak tahu ya kan, nggak tahu. Terus informasi dari teman-teman perikanan yang di sana, ini Pak mau diselundupkan Kalimantan, Pak, kami cuman nggak tahu. Tapi biasanya Kalimantan Barat, Pak, ke Pontianak. Nah, kerjasamalah kami, instansi yang terlibat ini, Mbak. Perikanan, pengawas perikanan kami yang di Balikpapan, pengawas perikanan yang di Riau, termasuk juga Pol Air yang di Riau, kerjasama sama sini, kerjasama dengan konservasi BKSDA, KLHK. Nah, terakhirnya kontak-kontakkan lah kami bahwa kapal ini, kapal si A, kan kita nggak usah nyebutkan ya, kapal si A ini datang dari Riau, masuk ke Balikpapan, masuk ke Pontianak membawa telur penyu, dan itu nanti dimasukkan ke kardus Supermi. Dan biasanya kalau ngambil-ngambil gitu itu orangnya tuh ngambil terakhir, Mbak, pas penumpang udah sepi apa. Nah, itulah akhirnya terbongkarlah kasus besar ini atas kerjasama kita gitu. Artinya baik penyu maupun baik binatangnya maupun juga telurnya itu diawasi semua ya. Diawasi semua. Dilindungi oleh negara semua ya. Jadi jangan sampai macam-macam nih di luar sana untuk melakukan tindakan kriminal untuk hal seperti itu. Betul, Pak ya. Pidana. Oke, baik, mungkin saya ke Mbak Vika dulu. Tadi sudah diceritakan banyak Pak Heri apa saja yang sudah dilakukan oleh Marine Life Volunteer. Kalau Mbak Vika sendiri dari SMK 5 mungkin bisa diceritakan background-nya mungkin, Mbak. Oh, iya. Jurusannya apa mungkin di sekolahnya? Nama saya Vika Aulia, biasa dipanggil teman-teman tuh Vika. Saya sekarang kelas 12 jurusan APHPI. APHPI itu Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan. Jadi saya masuk di jurusan itu kebetulan karena bapak saya juga sebagai nelayan. Nah, jadi dari kecil itu udah suka sama laut, yang berbaur laut. Terus pas SMK, mau melanjutkan SMK, di SMK 5 ada jurusan perikanan. Jadi masuklah di situ. Terus beberapa tahun kemudian ada info, ada ini Marine, komunitas Marine Life Volunteer. Tahun berapa itu, masih ingat ya? Lupa. Oke. Jadi saya sama teman-teman saya dibilang, ayo udah ikut, nanti kita kontak sama Pak Heri, bisa nggak kita masuk. Pas
sudah itu saya kontak lah Pak Heri, Pak ini saya sama teman-teman yang lain mau masuk Marine Life Volunteer, bisa nggak kira-kira Pak? Terus kata Pak Heri, oh bisa. Nah dari situ terus kami udah belajar tentang mangrove sendiri. Tapi kalau dari sekolah kami kan dekat pantai tuh Mbak, jadi kami lebih ke mangrove sendiri sih. Jadi gimana caranya nanam mangrove itu apa segala macam. Kalau selama bergabung dengan Marine Life, pengalaman apa yang paling berkesan buat Mbak Vika selama ini? Waktu ini sih ke IKN. Dalam rangka apa itu Mbak? Itu kalau nggak salah dalam rangka yang berlayar-belayar itu apa ya lupa. Apa itu Pak? Ini ada apa ya programnya Angkatan Laut Mbak, di kapal KRI itu mereka mengajak anak-anak muda untuk bergabung KRI, sana. ya? KRI. KRI apa itu? Jadi layar KRI Jelajah Nusantara kalau nggak salah namanya programnya. Iya. Itu. Akhirnya ke Penajam ya kemarin ya. Iya. Oh ikut namanya KRI. Nusantara File. Nah, Yang kemarin didatengin sama Bapak Jokowi. Mhm. Nah itu kemarin diajak katanya, ayo sudah kita ke sana, ada undangan dari Angkatan Laut. Terus itu juga gabung sama anak Sakabahari. Jadi pergilah ke sana. Itu di sana itu pengalaman terharu banget sih, bisa ketemu sama orang-orang, apalagi kemarin ada Pak Basuki. Wow. Basuki ya. Artinya Mbak Vika sendiri punya pengalaman seperti ini sejak bergabung dengan Marine Life ya, bukan dari sekolah berarti Mbak ya? Dari Itu juga jurusan sekalian perikanan. perwakilan dari sekolah yang dipilih oleh Marine Life Volunteer. Oh, Nah, baik, gitu. baik. Oke. Apa yang ingin dicapai Mbak Vika ke depan? Mungkin ini kan tadi background-nya juga Iya. ayah seorang nelayan, kemudian sekarang juga ambil jurusan SMK juga berhubungan dengan kelautan. Pastinya juga ke depan ada rencana dong ya, mau kuliah di mana, jurusan apa, dan mungkin mau kerja di mana, itu pasti sudah ada di benaknya Mbak Vika. Mungkin bisa dibagikan Mbak, apa rencana ke depan? Apa ingin tetap terus menjadi volunteer atau gimana? Kalau itu pengen nge-explore lagi lebih dalam dunia kelautan. Jadi insya Allah saya nanti nggak tahu masuk di universitas mana, tapi mau ngambil jurusan maritim, kemaritiman. Nah, terus harapan saya untuk Marine Life Volunteer dan teman-teman semua itu gimana sih caranya kita menjaga laut, bukan merusak kelautan, tetapi kita sebagai anak muda, sebagai penyongsong bangsa, penopang bangsa, kita mengajarkan ke teman-teman yang lain untuk tidak buang sampah ke laut, terus juga tidak merusak ekosistem laut, terus juga gimana sih caranya kita menanam mangrove lah di pinggir pantai agar tidak terjadinya abrasi dan pantai kita terjaga, karena Balikpapan ini kan kebanyakan daratannya pantai gitu. Benar. Nah, jadi gimana sih caranya kita biar Balikpapan ini semakin maju lah, bukan Balikpapan aja, tapi Indonesia. Karena Indonesia sendiri memiliki 1:3 daratan dan lautan. Nah, gitu Mbak. Wow, luar biasa ya. Artinya mau sekarang untuk ke depan Pak Heri, berarti ini berhasil ini edukasi yang diberikan. Mungkin bisa lebih detail lagi Pak sejauh ini, mungkin dari Marine Life Volunteer ini edukasi apa yang kemudian sudah dibangun baik di tengah masyarakat maupun di sekolah-sekolah untuk akhirnya menjadi pemerhati ekosistem laut ini Pak Heri? Ya, siap. Sebenarnya sih fokus kita membentuk Marine Life Volunteer ini ya salah satunya ini Pak. Itu adalah tolak ukur kita, karena mereka itu generasi muda, the young generation. Katanya Pak Jokowi, Indonesia Emas tahun 2045. Nah, seperti mereka lah nanti. Kalau kami ini udah tua, pensiun, ya kan? Nah, mereka lah. Nah, untuk itulah kami bina mereka, Mbak. Ya, jangan dibina nanti dibinasakan, jangan. Jadi dibina, benar-benar dibina nih. Jadi ilmu kami nih yang kita miliki ini kita serahkan ke mereka. Nanti dari ini si adik Vika ini, ya dari SMK 5 nanti turunkan lagi ke adiknya. Nanti adiknya lulus, turunkan lagi. Jadi ilmu itu menjadi amal jariah. Secara keagamaan bagus, terus kemudian secara edukasi ilmu ini berjalan terus. Ada estafet di situ, ada tongkat estafet yang kita berikan ke mereka. Kami kan sebentar lagi juga pensiun, 5-6 tahun lagi pensiun ya kan. Nah, mereka jangkanya masih panjang. Jadi kita berikan ilmu kita itu sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya.
Pokoknya kita sharing ke knowledge lah, sharing knowledge ke mereka. Nanti ilmunya mereka ya dibagikan lagi. Jadi kami membina anak SD pernah kita datangin, anak SMP 1 dan SMP yang lain kita datangin, anak SMA 1, SMK 1, SMA 8, pokoknya sudah kita datangin untuk mengedukasi mereka. Edukasi dan memang sih misalnya dari sekian banyak sekolah itu ada beberapa orang yang mempunyai passion itu tadi, seperti adik ini, ya lanjut terus. Kalau nggak mempunyai passion, Mbak, dia cuma rame-rame, terus tanam mangrove, rame-rame, melindungi biota laut, melepaskan penyu rame-rame, habis itu plus amblas. Nggak ada. Tapi kalau yang punya passion, Dek, ini ada penyu yang ditangkap nelayan, jadi kita mau rilis nih, ayo kita rilis rame-rame, datangan. Yang punya kepedulian itu tadi. Yang punya passion itu tadi. Nah, artinya belum itulah. Tentu jurusan keikan kelautan tadi ya, kelautan dan perikanan juga benar-benar passionnya di situ ya Pak. Belum tentu ya. Belum. Ada yang mungkin sekedar masuk jurusannya. Sekedar masuk ikut-ikutan. Oke. Kalau Pak Heri sendiri melihat seperti apa kesadaran masyarakat Balikpapan sejauh ini Pak untuk merawat ekosistem laut? Alhamdulillah bagus sih, Mbak. Bagus. Dan itu dibuktikan ya dengan adanya adik-adik ini. Setelah kita memberikan ilmu, terus mereka langsung praktek itu, tanam mangrove. Jadi Marine Life Volunteer itu di situ komunitasnya banyak, Mbak. Ada BWEC, ada Beacon, ada SPI, Sekolah Pantai Indonesia, terus ada Generasi Hijau ya. Jadi ada banyak, Mbak. Jadi bukan hanya satu komunitas ini yang peduli biota laut, bukan. Tapi biota laut ini sebenarnya tergantung dari ekosistem. Jadi yang namanya ekosistem pesisir laut ini ada terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Yang dilihat orang kan mangrove-nya. Nah, kalau terumbu karangnya di dasar laut, padang lamunnya di dasar laut, biotanya di dasar laut. Nah, semua orang nggak lihat. Nah, dari itulah semua, Mbak. Nah, akhirnya kita ajarkan ilmunya, mereka yang bisa mereka lakukan yang ngambil sampah, menjaga ekosistem pesisir laut kan, terus menanam mangrove, dan itu semua harus ada ilmunya juga gitu. Karena kalau mohon maaf nih, kalau kita tanam mangrove nggak dipelihara, Mbak, akan mati. Kena air pasang, air laut, nggak dikasih ajir, terus itu terlilit sampah, terlilit plastik, mati. Jadi mohon maaf nih, sekali lagi mohon maaf, dari yang namanya Pak Presiden sampai menteri, sampai gubernur, sampai wali kota, itu semuanya nanam mangrove semua, Mbak. Bangga mereka, semua bangga. Sampai Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, semua bangga nanam 1 juta pohon. Tapi secara jujur, itu kuantitas, Mbak. Itu jumlah. Benar. Dan bukan 1 juta pohon itu yang hidup. Tapi itu iya, kalau nggak dipelihara, mati itu semua, Mbak. Jadi yang benar adalah quality, kualitas, bukan not quantity, but quality. Jadi kalau kita tanam 100 pohon, Mbak. Kalau kita kualitasnya terjamin, artinya waktu dia kecil kita lindungin biar nggak kena plastik, nggak kena apa, kita kasih ajir, pokoknya kita jaga lah, kita monitoring terus, itu akhirnya tumbuh. Daripada yang 1 juta itu banyak yang mati. Sia-sia, useless, nggak berguna. Kalau pengalaman di Balikpapan sejauh ini itu sejauh ini ya alhamdulillah dilanjutkan nggak dengan perawatan? Mbak, dilanjutkan dengan perawatan. Kami kemarin dapat tugas dari Dinas Perikanan Provinsi Kaltim menanam 10.000 pohon mangrove di Tritip, di daerah Teluk Bayur. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis lah. Jadi harus kita jaga, kita monitoring. Kalau kita enggak, mati. Jadi yang dimonitoring itu adalah umur-umur muda, mangrove yang muda. Kalau mangrove yang tua udah besar-besar, biar kena plastik, kena ombak, kena gelombang kuat. Tapi yang baru tumbuh ini, kalau nggak dijaga, akan mati. Jadi yang lebih penting untuk penanaman mangrove itu adalah menjaga itu. Dan itu yang dikerjakan oleh Mbak dikerjakan Vika oleh adik-adik di sekolah ya. Itu rutin, Mbak, untuk perawatan mangrove segala macam. Itu biasa, sama untuk pemilihan sampah juga. Kalau biasa untuk pengecekan mangrove, bibit mangrove-nya itu seminggu sekali. Tapi kalau untuk yang kerja bakti untuk bersih-bersih di lingkungan pantai itu bisa 2 kali dalam seminggu. Jadi tergantung kondisinya, Mbak. Biasa kan kalau pasang surut air laut kan itu sampah-sampahnya banyak ya. Jadi kalau kita lihat pas pengecekan mangrove, kita lihat ada sampah, itu langsung kontak di grup gitu. Jadi kayak besok ini kita kerja bakti ya di lingkungan pantai, sekalian ngerawat mangrove-nya sendiri. Dan dari sini kita juga belajar kalau
nanam mangrove itu nggak sembarangan gitu Mbak. Jadi kan biasanya kan nanam mangrove sama bibit-bibitnya itu masih ada polybag plastiknya. Itu biasa banyak orang ditanam sama polybagnya. Itu yang membuat habitat mangrove itu lebih rentan kematiannya daripada kehidupannya. Jadi dari sini kami diajarkan untuk menanam mangrove-nya itu dibuka dulu polybagnya. Jadi persentase kehidupannya lebih lama dibandingkan kematiannya gitu. Oke, dan itu rutin dilakukan di sekolah ya, Iya. Mbak ya. Bersama teman-teman juga dari khusus perikanan aja ini yang sering Enggak. ada kegiatan seperti itu. Dan hanya di daerah Manggar atau mungkin di wilayah perairan lainnya, mungkin di barat atau di Kalau kemarin itu kalau di wilayah karena kan mangrove banyak ya Pak ya, SMA 8. Iya, Kemudian banyak. di utara juga ada. Heeh. Di timur ada di Tritip. Nah, itu biasanya keliling atau bagaimana? Kalau biasa untuk penanaman kita masih di daerah timur Mbak. Cuman kalau misalnya penjelajahan terus bersih-bersih lingkungan pantai itu kemarin udah sampai di Dusit. Dusit Ya. Terus habis itu sampai ke mangrove center. Di mangrove center itu kita belajar pembibitannya. Nanti dari pembina di sananya ngasih materi ke kami. Nah, dari situlah kami belajar juga. Ya, ini luar biasa sekali. Kita mungkin akan kembali lagi, saudara. Kita akan ngobrol lebih jauh lagi dengan Pak Heri ya. Pasti tentunya selama menjadi seorang volunteer banyak tantangan di lapangan, Pak. Benar ya. Dan udah bertahun-tahun, kemudian akhirnya tercapailah komunitas yang cukup besar di Balikpapan saat ini. Kita akan ngobrol lagi bersama Pak Heri dan Mbak Vika. Usai jeda, saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sepakal Tim.